Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan membahas sebuah fitnahan keji, berita hoax yang kembali ditujukan kepada Bapak Jokowi, yang hari ini sudah sangat viral di sosial media. Ya gimana sejak saya membahas video ini caption fitnahan berita hoax kepada Pak Jokowi ini sudah mendapatkan 444.000 tayangan di kanal TikTok mereka, teman-teman. Yang hari ini mereka mempunyai followers 80-an ribu, teman-teman. Dan ketika mereka memposting ini mendapatkan ratusan ribu tayangan, belasan ribu like, dan kemudian ribuan komentar. Ini adalah sebuah fitnahan hoax yang keji kepada Pak Jokowi yang kemudian mereka bangun. Lantas mereka sangat leluasa bebas memfitnah, membangun berita hoax kepada kepolisian, kepada Pak Jokowi. Dan kemudian mereka beranggapan bahwa wah, saya memfitnah Pak Jokowi karena Pak Jokowi selama ini tidak akan mengambil langkah hukum. Ya, mereka bebas-bebas saja untuk menggunakan hak yang mereka selama ini teriakan, hak kebebasan bersuara. Ini negara demokrasi. Tapi karena melihat selama ini orang yang mereka fitnah itu diam saja, tidak akan mengambil langkah hukum terhadap fitnah-fitnahan receh, hoax-hoax yang seperti ini, maka mereka bebas untuk menggaungkan begitu banyak fitnahan keji, kotor, yang jahat kepada Bapak Jokowi. Sebuah postingan ini membuat saya geram, teman-teman. Dan inilah yang harus kita lawan. Berita hoax seperti ini yang harus kita lawan. Polda Metro Jaya, kalian lihat ya, di atas ada gambar Pak Jokowi, di bawah ada gambar Pak Listio Sigit, teman-teman ya. Di sini dia mengatakan, sebentar saya akan coba perkecil tampilannya supaya kalian bisa melihat keseluruhannya, teman-teman. Ini dia ya. Lihat, 13.000 like. Saya sudah cek di profilnya sudah ada 444.000 tayangan. Luar biasa. Sangat menyebar kalau berita-berita hoax, berita-berita bohong dan keji seperti ini, teman-teman. Begitu banyak orang yang suka mengkonsumsi hal-hal yang jahat, receh, yang bodoh seperti ini. Dia mengatakan Polda Metro Jaya dikabarkan dapat transfer 2 triliun katanya buat menangkap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Harga diri kepolisian diobok-obok oleh si Kapolri Sigit, si Tit. Kalian bisa baca sendiri. Peliharaan Jokowi, pantesan gercep menanggap. Ini adalah tuduhan, fitnahan, penghinaan, pencemaran nama baik. Pokoknya komplit kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memposting ini, teman-teman. Terlalu keji dan terlalu jahat. Ini adalah sebuah fitnahan yang tidak masuk logika kita, teman-teman. Ya, dia posting seperti ini dan kalian lihat 2.347 kali dibagikan, 1080 disimpan, 1863 komentar, dan komentar pun kalian baca komentarnya seperti ini. Saya percaya 99,9% sebab riwayatnya Listio Sigit dari posisinya sebagai Kapolresta. Kalian lihat, percaya. Ada yang percaya hoax, absurd, gila seperti ini. Yang percaya kan? Inilah bahaya, kita harus perangi yang namanya hoax, berita bohong, berita yang sangat jahat seperti ini. Tapi juga ada harapan, ada yang mengatakan Bapak Jokowi orang yang berhati mulia seperti para nabi. Bapak Jokowi tercinta adalah presiden terbaik Indonesia. Saya orang Solo paham betul bagaimana Bapak Jokowi. Kalau nggak ada bukti jangan memfitnah. Yes, ya. Banyak amat 2.000 miliar. Pak Jokowi tetap yang terbaik. Bapak Jokowi presiden terbaik di Indonesia. Nggak mempan, teman-teman ya. Masyarakat dari ribuan komentar itu bisa dikatakan hanya 10%-nya yang percaya. Kemudian 90% memihak dan percaya bahwa Pak Jokowi nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Karena itu bertolak belakang dengan logika. Kita berandai-andai saja, teman-teman. Ya kalau memang benar Pak Jokowi mau menggelontorkan uang 2 triliun untuk menangkap mereka, kenapa baru sekarang coba? Kenapa nggak dari dulu? Ya, kenapa nggak dari dulu sejak mereka ditetapkan menjadi tersangka kemudian mereka tidak ditahan? Kenapa tidak melakukan dari situ? Kenapa harus sekarang? Itu logikanya yang pertama yang bisa membantah hoax yang keji tadi, teman-teman. Ya. Kemudian uang 2 triliun banyak banget. Ya. Apa Pak Jokowi sebodoh itu menggelontorkan uang 2 triliun
agar supaya kemudian memerintahkan para penyidik melakukan tahan paksa kepada Roy Suryo dan Tiva kemarin, yang kemudian ujung-ujungnya akan dibebaskan juga di kejaksaan. Itu kan usaha menjaring angin, teman-teman. Ya, yang Pak Jokowi lakukan adalah selama ini menghormati setiap proses hukum yang berlangsung, ya. Nah, dan kemudian logikanya kita sama-sama tahu 2 triliun, wow, banyak banget, teman-teman. Kalau kalian membelikan tinuk tuan bubur Manado, kalian bisa memberi makan satu orang yang ada di kota Manado, teman-teman, ya. Semuanya bisa kalian beri makan dengan uang sebanyak, bahkan lebih, ya. Ya, uang 2T adalah uang yang begitu banyak, ya. Lantas kemudian, jika itu memang benar yang mereka katakan, ya, otomatis Pak Jokowi akan memberikan respon yang sangat-sangat marah ketika kejaksaan itu melepaskan mereka, menyetujui penangguhan penahanan mereka. Artinya mereka menjadi tahanan kota ataupun tahanan rumah. Pak Jokowi pasti akan mempunyai respon yang berbeda seperti hari ini. Pak Jokowi pasti akan marah, teman-teman. Pak Jokowi pasti akan gelisah, tapi kita lihat respon dan tanggapan Bapak Jokowi itu berbeda. Berbeda dengan fitnahan yang terjadi, fitnahan keji yang sangat-sangat kurang ajar ini, teman-teman. Ya. Coba tokoh politik lain di fitnah sekeji-kejinya seperti ini, pasti udah dilaporin. Makanya mereka nggak berani fitnah tokoh lain selain Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu nggak bakal untuk menanggapi fitnahan kosong, keji, dan bodoh seperti ini. Kecuali para pemfitnah itu sudah menginjakkan kaki di rumah Pak Jokowi, baru Pak Jokowi akan mengambil langkah hukum. Ya, kegaduhan yang ditimbulkan oleh para pemfitnah ini itu sudah benar-benar keterlaluan. Makanya Pak Jokowi mengambil langkah hukum. Kalau mereka tidak sampai keterlaluan sampai ke rumah Pak Jokowi, nggak bakalan Pak Jokowi laporkan, percaya sama saya. Karena orang-orang yang selama ini sampai detik ini masih meneriakan Pak Jokowi PKI, mereka sampai detik ini merendahkan nama Pak Jokowi dengan kata Jokodok. Bebas-bebas aja tuh memfitnah dan terus melakukan hal itu. Gak berani mereka lakukan fitnahan seperti itu kepada tokoh yang lain, langsung dilaporin. Tidak seperti Pak Jokowi, negarawan sejati. Ya, Pak Jokowi memberikan respon ketika ditanya wartawan. Bapak Jokowi, bagaimana respon Anda ketika Roy Suryo dan Tiva ditangguhkan oleh kejaksaan? Pak Jokowi jawab dengan sangat santai. Kita harus menghormati kewenangan dari kejaksaan. Kita harus menghormati proses yang sudah berlangsung. Tetap tenang, jangan menyalahkan ini dan itu, dan kemudian kita akan ikut jalannya persidangan. Itu yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Menerima dengan sangat tenang. Ya, nggak mungkin orang yang kehilangan 2 triliun sia-sia kemudian dia tenang-tenang saja, nggak mungkin. Ini fitnahan yang sangat keji yang sudah digelontorkan. Ya, inilah kaum sebelah. Karena Pak Jokowi adalah orang yang seperti ini. Mereka bebas menyebarkan fitnah, hoax, menyebarkan tuduhan yang kurang ajar yang begitu keji. Ya, nanti ketika ada yang melaporkan, mereka mengatakan, ini kan negara demokrasi. Ini adalah sebuah kebebasan berpendapat. Tapi kebebasan berpendapat mereka gunakan dengan cara memfitnah, memframing dengan begitu jahatnya. Ya, menyebarkan berita hoax seperti ini. Inikah yang dinamakan kebebasan dalam berpendapat? Tidak seperti ini, adalah perbuatan melanggar hukum. Yang kalau Pak Jokowi laporkan atau Pak Listio Sigit, mereka pasti akan masuk terjerat. Ini benar-benar jahat, teman-teman, ya. Dan karena video hoax ini terpaksa, saya akan sampaikan kepada kalian semua pesan langsung dari Bapak Jokowi kepada kami, YouTuber Nusantara. Ingat, ini pesan bukan perintah. Kalau perintah jatuhnya kita harus patuhi. Kalau perintah jatuhnya Pak Jokowi itu mengakomodir setiap konten kreator yang mendukung dia, tidak. Selama ini Pak Jokowi tidak pernah mengintervensi kami atau memerintahkan kami untuk membuat konten ini dan konten itu. Karena Pak Jokowi benar-benar menghargai yang namanya kebebasan berpendapat. Sekalipun itu orang-orang yang dekat dengan dia, sekalipun itu orang-orang yang mendukung dia mati-matian. Pak Jokowi memberikan pesan yang artinya itu adalah sebuah saran, sebuah masukan bagaimana kami bersikap
menghadapi gejolak politik yang sudah terkontaminasi dengan kasus ijazah ini. Saya terpaksa membacakan pesan Pak Jokowi, gak apa-apa, karena agar supaya kalian semua tahu seperti apa Pak Jokowi di balik layar. Ini mungkin di satu acara televisi Kosinudin itu mengatakan mungkin salah satu pengacara itu marah-marah ngamuk-ngamuk itu adalah perintah dari Bapak Jokowi katanya. Ya, mungkin itu adalah perintah dari Pak Jokowi untuk ngamuklah di media, marah-marah lah, ya. Itu Kosinudin katakan di salah satu acara televisi yang dibawakan oleh Hotman Paris. Tidak seperti itu. Kosinudin seuzon dengan menuduh Pak Jokowi seperti itu. Padahal Pak Jokowi, bisa saja Pak Jokowi memerintahkan kami untuk memberikan pesan marah-marahlah saja di sosial media. Serang ini, serang itu. Tidak. Pak Jokowi memberikan kami pesan yang saya pribadi. Jadi tahu Pak Jokowi orangnya negarawan. Pak Jokowi orangnya begitu humble teman-teman. Begitu cinta damai. Saya akan bacakan kepada kalian semua bagaimana arahan Pak Jokowi, pesan dari beliau untuk kami bersikap supaya kalian semua tahu seperti apa sejatinya seorang Jokowi dalam melihat ya segala macam gejolak yang hari ini terjadi terhadap kasusnya teman-teman ya. Minta maaf teman-teman, saya harus bacakan kepada kalian semua ya. Ini adalah isi teksnya teman-teman ya. Pesan langsung dari Bapak Jokowi untuk kita. Pesan loh ya, bukan perintah. Sekali lagi pesan bukan perintah. Yang pertama, diharapkan menahan diri. Menahan diri artinya apa? Kita nggak usah terlalu terbawa ya, sampai tidak kontrol diri kita sampai kita emosi, marah-marah, berspekulasi dan bernarasi sembarangan sehingga itu hanya memperkeruh keadaan. Yang pertama itu berbeda dengan mereka ketika melihat sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang mereka sampaikan. Ya, yang pertama adalah pesan Pak Jokowi adalah menahan diri. Pesan yang kedua, ini kalian harus lihat ya. Pesan yang kedua, semua wajib menghormati kejaksaan yang bekerja secara konstitusional. Pak Jokowi meminta kami untuk kita wajib. Wajib itu adalah sebuah keharusan. Tidak boleh ada bantahan bahwa kita semua wajib menghormati kejaksaan. Kalian lihat nomor 2. Semua wajib menghormati kejaksaan. Teman-teman ya, bentar. Salah fokus lagi kameraku teman-teman. Naikkan dulu. Oke. Jadi kita semua wajib. Ya. Wajib menghormati kejaksaan yang bekerja secara konstitusional. Betapa negarawan orang ini. Ya. Banyak di luar sana relawan-relawan dan pendukung Pak Jokowi itu curiga negatif terhadap kejaksaan. Ya. Mengatakan bahwa kejaksaan tidak netral seperti ini dan seperti itu. Tapi Pak Jokowi memberikan pesan, kita wajib menghormati kejaksaan yang bekerja secara konstitusional. Ini terjadi tanpa Pak Jokowi memerintahkan untuk kami sampaikan. Saya inisiatif teman-teman, minta maaf. Saya harus menyampaikan ini Pak. Karena masyarakat perlu tahu betapa besarnya hatimu Pak. Betapa Anda memiliki sikap hati negarawan yang begitu besar, begitu mulia Pak. Makanya minta maaf saya harus sampaikan ini kepada masyarakat. Sikap hati Anda Pak. Yang ketiga. 3 ya. Isu ini sudah sangat politis. Jadi kita tidak perlu kaget dengan segala keadaan. Kita tidak perlu kaget. Kita tidak perlu terlalu responsif. Karena mau kita sadari atau tidak, isu ijazah ini sudah dikaitkan dengan politis teman-teman. Sudah ada bau-bau politiknya. Jadi kalau ada hal ini dan hal itu terjadi, kita tidak perlu terlalu responsif, marah-marah, ngamuk, dan membangun narasi yang ujungnya hanya akan liar kemana-mana teman-teman. Bapak memberikan pesan, jangan perlu kaget dengan segala keadaan terkait dengan kasus ini. Wong santai aja. Relax teman-teman. Santai. Ya. Pesan yang keempat, hormati saja proses hukum.
Bapak Jokowi itu menghormati proses hukum yang berjalan hari ini. Bapak Jokowi memberikan pesan, hormati proses hukum. Jangan seperti mereka ketika keadaan tidak terjadi tidak seperti apa yang mereka harapkan. Mengatakan perang hukum kepada Pak Jokowi. Mengatakan penyidik seperti ini, seperti itu. Ada yang mengatakan penyidik itu penjahat. Oknum penyidik penjahat. Apakah katanya Rosario mau dibawa di tengah malam, mau diracun, mau dimatikan katanya. Wow, itu ngeri kan teman-teman ya. Seharusnya jika kalian mempunyai sikap negarawan, kalian harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Dan saat ini ketika keadaan berbeda dengan apa yang diharapkan, mereka ditangguhkan. Apa pesan Pak Jokowi? Hormati, wajib untuk menghormati apa yang kemudian menghormati kejaksaan. Kemudian hormati proses hukum. Yang kelima, tidak perlu menyerang kejaksaan apalagi tokoh secara personal. Ini yang saya suka sama Pak Jokowi. Ya, di saat ada kemudian yang berspekulasi terhadap siapa di belakang ini. Kemudian mengatakan menyerang kejaksaan seperti ini, seperti itu. Ada yang menyetir kejaksaan. Malah Pak Jokowi bilang kepada kita, tidak perlu menyerang kejaksaan apalagi tokoh personal. Jangan seperti itu. Luar biasa orang ini teman-teman. Yang keenam, tidak perlu kita menyerang tokoh politik, ya. Tidak perlu serang tokoh di balik kejaksaan apalagi sampai ke presiden. Telak nggak teman-teman? Menohok. Ya, saya mengambil konsekuensi untuk membaca pesan dari Bapak Jokowi. Karena ini begitu penting untuk bisa disampaikan kepada masyarakat yang hari ini. Kemudian itu akhirnya masyarakat mulai terpengaruh dengan narasi-narasi yang beredar di sosial media. Yang mengatakan bahwa ada intervensi dari presiden terhadap kejaksaan. Yang kemudian mengatakan hal-hal yang dimana katanya Pak Prabowo ikut bermain dalam kasus ini. Ada kemarin Fritz Alorboy yang menyampaikan hal itu. Marah-marah kepada presiden. Ini adalah sebuah hal yang dilarang oleh Bapak Jokowi. Jangan, nomor 6, tidak perlu serang tokoh di balik kejaksaan apalagi sampai ke presiden. Wow. Kita harus menjaga hubungan baik antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Saya sudah mengatakan kemarin, yang tampak di permukaan, ini permainan politik seperti gunung es. Jangan kita terpengaruh dengan apa yang tampak di permukaan saja. Tapi ada bongkahan yang besar di dasar laut, di dalam laut yang tidak kita lihat. Yang di mana itu menjadikan sebuah pembahasan pelajaran kepada kita semua. Untuk jangan berspekulasi liar terkait dengan kondisi perpolitikan yang terlihat di permukaan. Ya, kemarin banyak yang mengatakan bahwa pasti ada yang mengintervensi kejaksaan, pasti ada tokoh di balik kejaksaan, pasti ada penguasa di balik kejaksaan. Nanti Pak Jokowi akan menyampaikan langsung. Ternyata Pak Jokowi memberikan pesan, jangan berspekulasi ataupun menuduh ataupun menyerang ya tokoh di balik kejaksaan apalagi sampai ke presiden. Luar biasa. Seorang Joko Widodo yang begitu besar hatinya untuk meredahkan segala spekulasi liar yang berkembang di masyarakat. Semoga masyarakat yang mendengarkan apa yang saya sampaikan hari ini bisa mengerti dan tidak kemudian marah-marah dan menyasarkan emosi kalian kepada tokoh tertentu. Yang ketujuh, semua mengalir saja. Ini pesan. Mengalir saja. Kita ikuti arusnya. Kita ikuti dan percaya satu hal, bahwa keadilan itu pasti akan ditegakkan dan kebenaran itu akan muncul seperti terang. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Mengalir saja, ikuti arusnya. Seperti pesan Bapak. Dan yang ke-8 yang terakhir, selamat beraktivitas, tetap tenang dan jaga kondusivitas negara. Jangan gampang terpancing isu yang mereka hembuskan. Pesan langsung dari Bapak Jokowi.
Tetap tenang ya, kita sama-sama jaga kondusivitas negara. Selamat beraktivitas semuanya. Jangan gampang terpancing terhadap isu-isu yang mereka hembuskan. Ini sebenarnya tidak untuk menjadi konsumsi publik, tapi saya tergerak saja karena ada hoax seperti itu yang jahat kepada Bapak, dan masyarakat perlu tahu bagaimana isi hati Pak Jokowi hari ini. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless. Bye guys.